Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi kepada ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran online ini. Salawat berserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kajian hukum Islam tentang hutang, hiwalah, rihanah menurut ilmu fikih. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dengan NIM 2012-134 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Khairul Rizki, Septian Andriawan, dan Sefianti Arista Fadilah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada saudara Khairul Rizki untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Langsung saja ya, saya akan menjelaskan pengertian dari hutang. Pengertian hutang ini banyak sekali ya, mungkin beberapa saja yang saya bacakan. Yang pertama yaitu hutang dalam akuntansi, yaitu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Yang kedua yaitu menurut Islam sendiri. Ini sangat sederhana. Hutang adalah transaksi antara kedua belah pihak dengan pengertian pihak pertama menyerahkan uang kepada pihak kedua secara sukarela untuk dikembalikan lagi pada waktu yang sudah ditentukan sesuai perjanjian. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu tips pengelolaan hutang. Yang pertama ada membuat perencanaan secara rinci. Sebelum mulai berhutang kepada pihak yang bersangkutan, sebaiknya para pembisnis harus membuat perencanaan secara rinci tentang jumlah modal yang dibutuhkan dalam berbisnis. Kemudian pikirkan juga kemampuan untuk melunasi hutang yang ada. Yang kedua yaitu menentukan keperluan hutang. Para pembisnis harus menentukan apakah hutang itu yang diperlukan itu termasuk hutang jangka pendek atau jangka panjang. Jangan sampai mengambil keputusan yang salah dalam menentukan jenis hutang tersebut. Yang selanjutnya yaitu pembagian hutang. Pembagian hutang ini ada dua. Yang pertama, hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang ini merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam satu periode akuntansi atau bahkan lebih lama lagi dari itu. Keuntungannya yaitu suatu usaha dapat meningkatkan nilai aset baik dalam bentuk investasi maupun pembelian aset bergerak dan tidak bergerak.
dan keuntungan dalam laporan keuangan pada periode tersebut, serta membuat perputaran uang menjadi relatif cepat. Yang selanjutnya yaitu hutang jangka pendek. Hutang ini memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun dalam akuntansi. Hutang jangka pendek dan pelunasannya akan tercatat setiap periodenya pada laporan keuangan. Pada umumnya, hutang ini terjadi untuk keperluan jual beli perusahaan, contohnya pembelian bahan baku, bahan mentah, atau barang jadi yang untuk dijual kembali. Yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum hutang. Piutang hukumnya sangat fleksibel, tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama Islam disebutkan ada beberapa dalil tentang hukum piutang, dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan, maka hukumnya jaiz atau boleh dalam berhutang. Yang selanjutnya yaitu ada adab dalam berhutang. Yang pertama yaitu diadakan perjanjian hitam di atas putih atau tertulis serta adanya saksi yang bisa dipercaya. Yang kedua yaitu seseorang yang memberikan hutang atau pinjaman tidak menerima keuntungan atas apa yang telah dihutangnya. Yang ketiga yaitu seseorang yang berhutang berniat melunasi hutangnya dan harus membayar hutangnya dengan cara yang benar, yaitu membayar dengan harta atau benda yang sama halnya dengan apa yang dipinjamkannya. Yang selanjutnya yaitu bahaya kebiasaan berhutang. Ini sangat berbahaya jika kita sering berhutang. Yang pertama yaitu bisa dapat menyebabkan stres. Yang kedua yaitu dapat merusak akhlak kita sendiri. Yang ketiga, mendapatkan hukuman seperti seorang pencuri. Yang keempat, jika dia meninggal jenazahnya tidak akan disolatkan, sungguh terlalu. Yang kelima yaitu tidak akan terampuni dosanya sekalipun meninggal dalam keadaan syahid. Astagfirullah. Yang keenam yaitu bisa menunda untuk masuk ke surga. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi. Baiklah, terima kasih untuk saudara Khairul Rizki yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, selanjutnya penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saudari Sefianti Aristafadilah. Untuk penyampaian materi yang kedua, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hiwalah yang artinya pengalihan hutang. Definisi hiwalah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab. Kata yang berasal dari fi'il madi, mudhore, dan masdar yaitu hala yahulu haulan yang artinya berubah atau berpindah. Kata lain dari hiwala ini yaitu al-intiqal yang artinya dipindahkan. Seperti yang dikatakan dalam bahasa Arab yaitu wahawaltuhu tahwilan naqaltuhu min maudi'in ila maudi'in yang artinya wahawaltuhu tahwilan berarti saya memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Makna hiwala dalam hal ini adalah terjadinya pengalihan tanggungan atau hutang dari satu orang kepada orang lain. Sedangkan hiwala menurut istilah yaitu banyak didefinisikan oleh beberapa ulama, contohnya ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah. Dari definisi para ulama tersebut, kesimpulannya yaitu semuanya
sama-sama bertumpu kepada perpindahan hutang. Mayoritas ulama mengatakan juga bahwa akad hiwalah ini artinya pembayaran hutang tidak lagi ditanggung oleh si penghutang, melainkan semuanya ditanggung oleh orang yang menerima pengalihan hutang. Syarat hiwalah ini ada 3, yaitu keridhaan, bukti hutang, dan kesepakatan. Rukun hiwalah ini ada 6, yaitu muhal, muhil, muhal alai, piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh al-muhil, piutang milik al-muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alai, dan yang terakhir yaitu sigot, ijab dan qabul. Pembagian hiwalah ada 2. Yang pertama yaitu hiwalah muqayyadah. Contohnya seperti Pak Aldi meminjami uangnya kepada Pak Beno, dan Pak Beno meminjami uangnya kepada Pak Yusuf. Suatu hari Pak Aldi ingin menagih uangnya kepada Pak Beno, dan pada saat itu Pak Beno ingat bahwa Pak Beno pernah meminjami uangnya kepada Pak Yusuf. Maka dari itu Pak Beno mengalihkan utangnya kepada Pak Yusuf agar Pak Yusuf membayarkan utang Pak Beno kepada Pak Aldi. Bahasa lainnya, Pak Aldi di sini hanya memiliki 1 ikatan, yaitu kepada Pak Beno, sedangkan Pak Beno memiliki 2 ikatan, yaitu kepada Pak Yusuf dan Pak Aldi. Begitupun Pak Yusuf hanya memiliki 1 ikatan, yaitu kepada Pak Beno. Yang kedua yaitu hiwalah mutlaqah. Contohnya seperti Pak Aldi meminjami uangnya kepada Pak Beno, sedangkan Pak Beno tidak meminjami uangnya kepada Pak Yusuf. Suatu hari Pak Aldi ingin menagih uangnya kepada Pak Beno, sedangkan Pak Beno tidak memiliki uang. Maka dari itu Pak Beno mengalihkan hutangnya kepada Pak Yusuf agar Pak Yusuf membayarkan hutang Pak Beno kepada Pak Aldi. Hukum bagi orang yang ditunjuk sebagai orang yang menerima pengalihan hutang ini artinya harus menerima dan harus membayarkan hutangnya. Maka dari itu, walaupun Pak Yusuf tidak meminjam uang kepada Pak Beno, tapi Pak Yusuf ditunjuk sebagai orang yang menerima pengalihan hutang, dan Pak Yusuf harus membayarkan hutang Pak Beno kepada Pak Aldi. Dasar hukum hiwalah ini ada 4. Yang pertama itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedua yaitu sunnah, seperti yang tercantum di dalam hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maslul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyutsba'. Muttafaqun alaihi wa fi riwayat li Ahmad. Yang artinya menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang mampu membayarnya adalah perbuatan yang zalim. Dan apabila hutang dari salah seorang dari kamu dipindahkan kepada orang lain yang mampu hendaklah ia menerimanya. Yang ketiga yaitu menurut ijma. Menurut ijma ini terdapat di dalam beberapa kitab para ulama. Contohnya seperti Ibnu Mulakin dalam kitab At-Tawdih Al-Jami. Yang kedua dari Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, dan yang terakhir dari Imam Nawawi dalam kitabnya atau Raudatut Thalibin. Dan yang terakhir yaitu kias. Dalam kias sudah dikiaskan bahwa akad hiwalah ini bisa dikiaskan dalam akad kafalah. Hukum hiwalah ini ada 3, yaitu ada yang mengatakan wajib, mustahab, dan juga boleh.
Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk saudari Sefianti Arista Fadilah yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, selanjutnya penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saudara Septian Andriawan untuk menyampaikan materi yang ketiga. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok kami dan saya akan membawakan materi tentang rihana. Definisi rihana atau gadai dalam Islam disebut dengan rahan, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. Rahan juga merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Rahan atau gadai merupakan menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Oke, itu yaitu pengertian rihanah atau gadai. Dan selanjutnya kita ke rukun dalam gadai menurut Islam. Rukun dalam gadai menurut Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu sigat, yaitu lafaz ijab dan qabul. Dan yang kedua, rukun yang kedua, orang yang berakad. Dan rukun yang ketiga, barang yang digadaikan. Dan rukun yang terakhir yaitu utang. Rukun gadai dalam menjalankan pegadaian syariah. Pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain, itu yang pertama ar-rahin, yaitu yang menggadaikan. Yang kedua al-murtahin, yaitu yang menerima gadai. Yang ketiga al-marhun atau rahan, yaitu barang yang digadaikan. Yang keempat yaitu al-marhun bi, yaitu utang. Dan yang kelima yaitu sighat, yaitu ijab dan qabul. Oke, poin yang selanjutnya yaitu syarat gadai. Syarat gadai ada 4. Yang pertama, rahin dan murtahin, pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahan, yaitu rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yakni berakal sehat. Syarat yang kedua yaitu syarat gadai. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Syarat yang ketiga yaitu marhun bih atau hutang, harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatan, dan harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Dan syarat yang terakhir yaitu marhun atau barang. Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini adalah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga, pada semua macam jual beli, pada jual beli mata uang atau syarat, dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungannya. Oke, itulah syarat-syarat gadai. Dan yang selanjutnya yaitu skema atau alur dalam gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu nasabah memberikan barang yang akan digadaikan kepada pegadaian syariah sebagai jaminan. Yang kedua, pegadaian syariah memberikan uang kepada nasabah
sesuai dengan pertimbangan dari nilai barang yang digunakan sebagai jaminan. Dan yang ketiga, pada saat jatuh tempo nasabah menebus barang yang digadaikan dengan memberikan uang yang dipinjamnya kepada pegadaian syariah. Dan yang terakhir yaitu pegadaian syariah memberikan barang jaminan kepada nasabah dengan mengambil piutang dari nasabah. Oke, itulah skema atau alur dari dalam gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang poin selanjutnya yaitu pembagian rihana atau pembagian gadai. Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rahan. Rahan yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam, yaitu rahan ikar atau rasmi, merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemiliknya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dengan dipergunakan oleh pembeli gadai. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu rahan hiazi. Bentuk rahan hiazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rahan hiyar yang hanya menyerahkan hak pemilikannya atas barang, maka pada rahan hiazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Baik, itulah pembagian rihana atau pembagian gadai. Oke, langsung ke dasar hukum rihana. Bagaimana hukum gadai dalam Islam? Boleh atau tidak? Sebelumnya definisi gadai dalam bahasa Arab disebut ar-rahan, yang artinya penetapan dan penahanan. Sedangkan secara istilah gadai adalah sebuah harta yang dijadikan jaminan pinjaman atau hutang yang bertujuan bisa dijadikan sebagai alat pembayaran dengan nilai sebagian atau seharga harta tersebut jika hutang tidak dapat dilunasi. Jadi pada dasarnya hukum pegadaian dalam Islam adalah boleh. Hukum pegadaian dalam Islam yaitu boleh. Para ulama juga menyepakati bahwa gadai dibolehkan, dan hal ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini, dan tidak ada yang mengingkarinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai atau utang. Lalu beliau memberikan gadaian berupa baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Itulah definisi atau pengertian atau materi tentang rihana atau gadai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk saudara Septian Andriawan yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan satu sesi dengan 3 pertanyaan, dan setiap pertanyaan kami berikan 2 sanggahan. Saya persilahkan bagi audien yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk membacakan pertanyaannya. Baiklah, acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.